Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melvin Dwi Setiawan, NPM 241001550. Di pertemuan kali ini kita akan mengerjakan tugas UTS dengan materi antara lain. Yang pertama ada class, objek, metode, dan atribut. Yang kedua konstruktor, mutator, dan aksesor. Yang ketiga encapsulation. Yang keempat inheritance, dan yang kelima ada polymorphisms. Nah, sebelum kita lanjutkan, maaf di sini gelap. Padahal nggak gelap, cuman kamera laptopnya kurang mendukung. Nah, di sini ada file yang namanya mahasiswa Java, yaitu kelas kita, kelas yang pertama. Jadi di dalam mahasiswa Java ini ada 3 variabel, namanya atribut. Atribut itu adalah data atau ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa pasti punya nama, NPM, dan semester. Makanya kita definisikan di sini. Lalu di main satunya ada 2 metode, yaitu tampil info dan salam. Metode itu adalah aksi atau fungsi yang bisa dilakukan oleh si objek. Metode tampil info fungsinya untuk menampilkan semua data mahasiswa ke layar output, sedangkan metode salam fungsinya untuk mencetak kalimat perkenalan dari mahasiswa tersebut. Oke, selanjutnya ada buku Java. Di sini saya membuat kelas buku dengan 3 atribut, yaitu judul, pengarang, dan tahun terbit. Bedanya dengan tadi, sekarang semua atributnya saya beri akses modifier private. Nanti kita bahas kenapa di bagian encapsulation. Yang pertama ada konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus yang namanya harus sama persis dengan nama kelasnya, yaitu buku. Fungsinya adalah untuk langsung mengisi nilai atribut pada saat objek pertama kali dibuat. Jadi kita tidak perlu mengisi satu persatu secara manual, cukup langsung masukkan nilainya di dalam kurung saat membuat objek. Lalu ada aksesor atau getter. Ini adalah metode yang digunakan untuk membaca atau mengambil nilai atribut. Ada 3 getter di sini, yaitu get judul, get pengarang, dan get tahun terbit. Karena atributnya private, satu-satunya cara membaca nilainya dari luar class yang lewat getter ini. Lalu mainnya, di sini kita buat objek buku menggunakan konstruktor, langsung mengisi 3 data sekaligus dalam satu baris. Terus kita tampilkan datanya pakai tampil buku. Nah, tadi tuh kita lupa ngeran yang mahasiswa, itulah hasilnya. Kita run dulu main satunya. Nah, berhasil. Lalu main 2-nya berhasil. Selanjutnya ada rekening bank. Nah, ini di materi kita yang ketiga, yaitu encapsulation. Untuk materi ini saya membuat file yaitu rekening bank Java dan main 3. Saya pakai contoh rekening bank supaya lebih mudah dipahami. Bayangkan saldo rekening bank kamu tidak bisa sembarangan lah mengubah angkanya atau mengurangi kayak itu. Nah, langsung harus lewat proses deposit atau tarik tunai. Nah, itulah konsep encapsulation, yaitu menyembunyikan data penting dan hanya mengizinkan akses lewat jalur yang sudah ditentukan. Di sini semua atribut saya beri akses modifier private, yaitu nama pemilik, nomor rekening, dan saldo. Artinya dari luar kelas tidak bisa langsung mengakses atau mengubah nilai atribut ini. Kalau dipaksa, misalnya nulis rek saldo sama dengan suatu angka, program langsung error saat dikompilasi. Nah, ini mainnya. Di sini kita buat rekening atas nama Melvin dengan saldo awal 500.000, lalu kita baca informasinya lewat getter. Setelah itu kita coba deposit 200.000, berhasil tarik tunai 100.000, berhasil. Lalu kita coba tarik 1 juta, yang jelas melebihi saldo data langsung. Oke, kita coba.
Nah, saldo tidak cukup atau jumlah tidak valid jadinya. Selanjutnya ada kucing Java. Oh, ini dia. Silau soalnya sudah saya full terangkan laptopnya, tetapi tetap gelap. Di file kucing Java ini ada kata kunci extends hewan, artinya kelas kucing adalah turunan dari kelas hewan dan mewarisi semua atribut serta metodenya. Di dalam konstruktornya ada kata kunci super, fungsinya untuk memanggil konstruktor dari kelas induk yaitu hewan sehingga atribut nama dan warna juga ikut terisi. Selanjutnya ada burung Java. Sama seperti kucing, burung juga ekstens hewan. Bedanya burung punya atribut tambahan, bisa terbang dan metode terbang. Di dalam metode terbang ada pengecekan, kalau bisa terbang bernilai true maka tampil pesan yang sedang terbang. Kalau false tampil tidak bisa terbang. Lalu kita buka main Javanya ya. Nah, di sini kita buat objek kucing 1 dan burung 1. Saat kita panggil kucing 1, makan tanda kurung itu menggunakan metode warisan dari hewan. Saat kita panggil kucing 1 bersuara, itu metode milik kucing sendiri. Hal yang sama berlaku untuk burung 1. Inilah keuntungan inheritance, kita tidak perlu penulisan ulang kode yang sama di setiap kelas. Jadi ini materi yang terakhir, yaitu polymorphisms ada di kendaraan Java. Oh, kita lupa run lagi lah. Run. Nah, dan Java yang terakhir. Di sini kita buat kendaraan Java sebagai kelas induk. Di sini ada atribut merek dan metode bergerak. Metode bergerak inilah yang nantinya akan di override oleh kelas turunannya. Nah, selanjutnya ada mobil Java. Kelas ini extends kendaraan dan mengoverride metode bergerak. Di sini ada anotasi override yang artinya kita secara sengaja menimpa atau mengubah perilaku metode bergerak dari parent. Versi mobil ini menampilkan pesan bahwa mobil melaju dan jalan raya beserta jumlah pintunya. Selanjutnya ada sepeda. Sepeda Java ini sama-sama override method bergerak tapi versinya beda. Sepeda menampilkan pesan di kayu pelan beserta jumlah rodanya. Jadi metode bergerak punya 3 bentuk berbeda tergantung siapa yang memanggilnya. Itulah polymorphisme. Lalu di selanjutnya ada kalkulator Java. Nah, ini untuk contoh overloading. Kalau tadi overriding itu metode yang sama di override di kelas yang berbeda. Nah, overloading ini metodenya dengan nama yang sama tapi ada satu kelas dengan parameter yang berbeda-beda. Di sini ada 3 metode bernama tambah. Yang pertama menerima 2 bilangan bulat, yang kedua 3 bilangan bulat, dan yang ketiga ada dua bilangan desimal. Langsung saja kita buka main 5 Javanya. Di bagian atas ada demo overriding yang menarik variabel K1 bertipe kendaraan tapi isinya objek mobil, K2 bertipe kendaraan tapi isinya sepeda. Ini bisa dilakukan karena keduanya adalah turunan kendaraan. Saat K1 bergerak dipanggil, yang lain yang jalan adalah versi mobil, bukan versi kendaraan. Inilah yang disebut runtime polymorphism.
pendaftaran. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah menjelaskan semua program yang telah kita buat, mulai dari class, object, konstruktor, getter, setter, encapsulation, inheritance, sampai polymorphisme. Semua program tadi sudah berhasil dijalankan di NetBeans. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.